Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa channel YouTube Toha Putra Art dan sahabat-sahabat Iqra yang dimuliakan Allah, marilah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian Quran surat Ali Imran, tepatnya pada ayat 141. Seperti biasa, saya dulu membaca, kemudian diikuti oleh para jamaah sahabat Iqra. Mulai ya. Bismillahnya bisiri. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waliyumahhisallahu alladzina amanu. Wa yamhaqal kafirin. Kita terjemahkan perkataannya dulu ya. Mulai kita konsentrasi belajar menghafal kata demi kata dari Al-Quran. Waliyumahhiso, karena hendak membersihkan. Karena hendak membersihkan. Allahu Allah, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Wa yamhaqo, dan dia membinasakan al-kafirin, orang-orang kafir. Maksudnya seperti ini, dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman dari mereka. Merekanya siapa? Dan membinasakan orang-orang yang kafir. Jadi Allah sedang memberikan garis tegas mana orang yang beriman dan mana orang-orang yang kafir yang akan dibinasakan ya. Kemudian ayat 142, perhatikan. Am hasibtum an tadkhulul jannata an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perhatikan terjemahan perkataannya. Apakah hasibtum, kamu mengira, an bahwa, tadkhulu, kamu akan masuk, al jannata, surga, walamma,
dan belum ya'lami mengetahui Allahu Allah alladzina orang-orang yang jahadu mereka berjihad minkum di antara kamu wa ya'lama dia mengetahui as-sabirin orang-orang yang sabar. Maksudnya demikian, mohon difahami. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Maksud ayat ini, sering kita beranggapan merasa orang yang sudah hebat, merasa sudah paling suci, merasa orang yang paling berjuang gitu ya. Padahal ya Allah itu nanti harus tahu betul-betul orang-orang ini berjihadnya betul-betul dengan kesabaran, dengan keikhlasan atau tidak gitu ya. Maksud ayat ini begitu. Kemudian ayat 143, mohon diperhatikan, ada tulisan yang hijau, yang merah, itu aplikasi tajwid ya. Walaqad kuntum tamannawnal mauta kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu qabli an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Terjemah perkataannya mohon diperhatikan dan diikuti. Walaqad, dan sesungguhnya, kuntum, kalian adalah, tamannauna, kamu mengharapkan, al-mauta, wafat, min, dari, qabli, sebelum, an, bahwa, talqauhu, kamu menemuinya, faqad, maka sungguh, ra'aitumuhu, kamu telah melihatnya, wa antum, dan kalian, tanzurun, kalian melihat. Maksudnya ayat ini seperti ini, mohon difahami. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ini seputar berjihad menghadapi musuh di dalam berperang, ayat-ayat tadi ya. Kemudian 144, kita lanjut ayat 144 ya. Mau diperhatikan tulisannya, tanda bacanya, panjang pendeknya ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihil sebentar, min qablihir rusul
min qablihir rusul. Apa itu tulisannya Bapak kan nih? Afa mata au kutilang qalabtum. Afa mata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibai qalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin wa sayajzillahu syakirin. Kita terjemahkan per kata. Wama dan tidak Muhammadun Muhammad illa selain Rasulun seorang Rasul qad sungguh khalat telah berlalu min dari qablihi sebelumnya ar-rusul beberapa orang rasul afai apakah jika mata ia wafat au atau kutila ia dibunuh angqalabtum kamu berbalik ala atas aqabikum tumit kamu waman dan barang siapa yang qalib ia berbalik ala atas aqibaihi kedua tumitnya falan maka tidak yazurra memudaratkan Allah syai'a sedikit pun wasayajzi dan akan memberi balasan Allah asyakirin orang-orang yang bersyukur. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, sedangkan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Itu maksudnya gamblang ya, jelas ya. Kemudian 145. Wa ma kana linafsin an tamuta wa ma kana linafsin an tamuta illa biidnillahi kitabam muajjala
biidnillahi kitaban muajjala wa may yurid sawabad dunya ini dalnya qalqalah ya. Wa may yurid tanya sawabad dunya, coba sawabad dunya, sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah. Sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Perkatanya mohon diikuti, dilihat hurufnya. Wama dan tidak kana adalah linafsin bagi satu jiwa an bahwa tamuta akan mati illa kecuali biidni dengan izin Allahi Allah kitaban telah ditetapkan muajjala waktu tertentu waman dan barang siapa yurid ia menghendaki sawaba pahala ad-dunya dunia nu'tihi kami berikan kepadanya minha daripadanya waman dan barang siapa yurid ia menghendaki sawaba pahala al-akhirah akhirat nu'tihi kami berikan kepadanya minha daripadanya wasanadzi dan kami akan memberi balasan asyakirin kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya seperti ini, mohon difahami. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ini penjelasan Allah begitu. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami Allah akan memberikan kepadanya pahala dunia itu, ya. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Lanjut 146. Fokus lagi ya. Wa ka'ayyin sebentar. Wa ka'ayyim min
nabiyyin qatala ma'ahu gitu. Min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum. Ulangi sebentar. Rabbiyuna gitu. Katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Perkataannya mohon diperhatikan. Wa ka'ayyin, dan berapa banyak, min, dari nabiyyin, para nabi, qatala, berperang, ma'ahu, bersamanya, ribbiyuna, ini menghilang nih. Ayat berapa tadi? 146 ya. Lihat dari ribbiyuna, orang-orang yang bertuhan, atau bertakwa maksudnya ya. Katsirun, banyak, fama, maka tidak, wahanu, mereka menjadi lemah, lima, karena bencana, asabahum, menimpa mereka, fi, di dalam, sabili, jalan, Allahi, Allah, wama, dan tidak, dha'ufu, mereka lemah, wama, dan tidak, istakanu, mereka tunduk, wallahu, dan Allah, yuhibbu, dia menyukai, as-sabirin. Maksudnya seperti ini, mohon difahami ya. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini beberapa ayat, ini memang betul-betul menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi perang dan dalam menghadapi musuh ya.
Sekarang berarti 147. Perhatikan. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana. Coba. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Coba. Dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Wama dan tidak kana adalah qaulahum perkataan mereka illa kecuali an bahwa qalu mereka ucapkan Rabbana ya Tuhan kami. Dilanjut aja ya. Rabbana ighfir lana. Ya Tuhan kami, ampunilah untuk kami dzunubana dosa-dosa kami wa israfana dan berlebih-lebihan kami fi di dalam amrina urusan kami wasabbit dan tetapkanlah aqdamana pendirian kami wangsurna dan tolonglah kami ala atas al-qaumi kaum al-kafirin orang-orang kafir. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan di dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Doa ini sering dibaca ba'da sholat, ya, supaya kita keteguhan hatinya daripada tindakan jahat atau pengaruh-pengaruh yang tidak bagus dari orang-orang kafir, ya. 148. Fa'atahumullahu thawabad dunya Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atahumu maka memberikan kepada mereka Allahu Allah thawaba pahala ad-dunya dunia
wa husna wa husna dan kebaikan dan kebaikan sawabi sawabi pahala al-akhirah al-akhirah akhirat akhirat Allahu Allahu dan Allah dan Allah yuhibbu yuhibbu dia menyukai yang menyukai al-muhsinin al-muhsinin orang-orang yang berbuat kebaikan. orang-orang yang berbuat kebaikan. Lengkapnya pemaknaannya seperti ini. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksud ayat ini, orang-orang yang berbuat amal soleh itu kalau niatnya karena Allah nanti akan mendapatkan 2 pahala kebaikan, ya. Pahala di akhiratnya akan mendapatkan pahala jannatun na'im, ya, yang baik. Kemudian pahala dunianya juga akan diperoleh, ya. Contoh misalnya kita berperang dengan ikhlas, itu kalau terbunuh menjadi wafat syahid dan hadiahnya langsung masuk surga. Kalau diberi kehidupan bukan wafat, ya kita akan mendapatkan pahala besok di akhirat dan dunianya juga dapat. Diukir dalam sejarah panglima perang. Namanya tetap hidup, ya, kayak misalnya Pangeran Hasanuddin, ya, Pangeran Cik di Tiro, Pangeran Diponegoro sudah wafat, sudah meninggal dunia, tapi namanya terukir dan terpatri, jasanya dikenang sepanjang zaman. Kemudian kalau kita memperoleh kemenangan, biasanya kita juga mendapat harta rampasan perang yang disebut ghanimah. Nah, zaman dahulu harta ghanimah ini diatur oleh Nabi, oleh sistem yang turun dari Allah mengatur bagaimana pembagian harta ghanimah tersebut. Nanti pada ayat-ayat berikutnya kita akan mendapatkan bagaimana keterangan lebih detail, lebih kompleks tentang harta ghanimah. Demikian kajian malam hari ini, semoga manfaat. Dan kepada sahabat-sahabat Iqra, terus berjuang mencari teman sahabat supaya mensodakohkan, ya, like, subscribe, dan berbagi atau share supaya channel YouTube tentang dakwah ini bisa lebih baik dan lebih berkembang sehingga akan bermanfaat untuk orang banyak. Dan mudah-mudahan kepada para subscriber yang like dan komen untuk kebaikan, Allah akan melimpahkan pahala-pahala yang melimpah dengan pahala fid dunya wal akhirah, dengan pahala yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.